Halo, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu pengusaha di Undip ya, dari Teknik Elektro Angkatan 22, langsung Cikidot. Hmm, Oke, terima kasih ya untuk dosen dan yang lain-lain. Jadi perkenalan dulu, aku Dedi Satya, aku dari NIM Akhir 025, dan di sini ada Mas Faizul. Tolong diperkenalkan Mas Faizul. Oke, perkenalkan saya Muhammad Faizul Kiron sebagai owner dari FA Production. Nah, FA Production ini rental sound yang ada di Tembalang, rental sound dan alat-alat musik yang ada di Tembalang, area kampus Undip, Polines, dan lain-lain. Pokoknya di area Tembalang. Kemarin dapat ini ya Mas, apa namanya? Apa yang dari Undip itu kemarin? Oh, BMW. PMB. Oke, untuk kita langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ya Mas. Jadi yang melatar belakangi Mas Faizul ini buat mulai bisnis ini tuh apa? Pastinya ngelihat peluang yang ada di sini karena untuk rental sound kalau yang ada di sini itu biasanya ada melalui orang ketiga, sedangkan itu pasti nanti jatuhnya ke vendor itu tetap murah, tapi harga untuk penyewa itu nyewanya mahal tapi ke vendornya murah. Nah itu yang tak jadiin peluang sebagai bikin sound itu. Oke, baik Mas. Terus jadi kalau kan tadi kan Masnya udah bilang kayak vendor atau segala macam. Nah, bagaimana sih Mas Faizul ini untuk memasarkan produknya ya? Jadi kayak kan kalau vendor, kalau persewaan seperti ini kan harus kayak mulut ke mulut Mas. Mungkin bisa dijelasin nggak untuk memasarkan produknya Mas Faizul ini biar terkenal gitu Balang gitu? Memang paling ampuh itu kalau memasarkan itu memang mulut ke mulut, tapi untuk pertama kali buat kita dimulutkan ke orang lain, maksudnya biar kita didongeng orang lain ke orang lain. Nah itu pertama pasti kita promo dulu, cari relasi dulu sama BEM atau sama organisasi yang sering pakai jasa rental sound system. Lebih ke relasi sama promo sih kalau aku. Oke, baik rumah ya Mas dan relasi ya. Kalau misal ini Mas, kan kita udah tahu ya Mas, di Tembalang kan pasti ada banyak persewaan yang stable yang udah lama dari dulu. Terus cara strategi Mas Faizul tuh buat tetap mempertahankan bisnisnya Mas Faizul tuh apa ya? Oh ya, tak dapat dipungkiri sih kalau saingan pasti ada dalam usaha. Nah kalau dari rental sound, kalau sainganku itu gini, aku pertama itu tak analisis spek sound yang digunain oleh vendor lain atau yang sainganku, spek soundnya gimana, harganya berapa, nah terus sistem caranya order gimana. Nah itu yang aku manfaatin celahnya buat bikin nilai plus di aku. Contoh, jadi sound-sound yang ada di vendor lain itu kebanyakan masih sistemnya analog. Nah gimana caranya aku agar spesial, jadi aku full pakai sistemnya digital. Oke, jadi Mas Faizul ini lebih ke kayak melihat peluang di mana analog dan digitalnya itu ya Mas ya. Hmm. Oke, jadi kita lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kayak kan pasti kan dari persaingan kan pasti perang harga gitu. Kayak harga A, harga B, harga C. Kan kalau misal Mas Faizul pakai digital kan harusnya lebih mahal. Terus bagaimana sih Mas Faizul ini biar bisa lebih murah terus menentukan harga produk Mas Faizul sendiri itu biar lebih banyak lah yang minat daripada orang-orang yang dulu. Nah karena emang harusnya sih digital itu lebih mahal dari analog, itu kan malah lebih kalau persaingan harga kan malah susah ya harusnya. Tapi secara actually itu kalau dirasain suara dari sound digital sama analog
sama dari untuk sistem setupnya itu satu, dia lebih cepat untuk digital. Nah, orang-orang lihat itu tuh jadi apa ya, tahu kalau digital itu lebih satset, kalau lebih nggak perlu cek sound dan lain-lain, sehingga orang-orang mikirnya kan walaupun harganya di atasnya sedikit di atasnya itu harusnya lebih milih itu daripada harga di bawah sedikit tapi harus cek sound dan lain-lain, persiapannya lama juga. Oke, jadi kan kita udah membahas kan Mas, dari harga terus dari produknya. Jadi mungkin yang pertanyaan yang sebelum terakhir, yang hampir terakhir ini tuh aku mau nanya kayak Mas Faizul tuh gimana sih cara mengatur keuangan bisnisnya biar tetap sehat tuh gimana sih? Kalau keuangan bisnis itu nek bisa ya aku selalu pisahin uang buat bisnis sama uang buat pribadi. Jadi aku tuh sistemnya aku menggaji diriku sendiri juga setiap ada event. Jadi itu nanti keuangannya bisa terstruktur. Oke Mas, jadi memisahkan ya dari cara Mas Faizul itu misalkan pribadi sama bisnis kayak disatuin. Terus kalau misal Mas Faizul nih kayak bisa sampai di tahap ini itu kunci kesuksesan dari Mas Faizul ini apa? Cukup jauh ya dibilang udah sukses sih. Jadi kalau aku dengar dari orang-orang, bukan aku sendiri, orang-orang yang udah sukses dalam bisnisnya itu, aku masih percaya dengan omongan kita tuh sadar kalau kita semua ini nggak bermulai dari nol. Nah, kita harus memanfaatkan privilege apapun yang kita punya. Jadi kalau dari aku sih cukup sih Mas. Jadi untuk wawancara kali ini mungkin terima kasih Mas Faizul telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Sekian, terima kasih. Dah. Oke.